Gimana kabarnya anak? Baik. Sebelum memasuki pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Maksudnya di masa ini saya di mana Muhammadin dan mana mengenal Lina Al-Fatihah Hadir. Muhammad Kasih Hadir. Muhammad Darul Asakir Menurut Kamila Hadir. Bisa disediani Hadir. Hidayah Izin Pak Izin kemana? Air Oh air Izin kalau bisa Izin nanti ada surat izinnya Nanti barusan Depan itu Pak. Oh iya Oke terima kasih Jaga teman hari dia juga Pak Baik, Pak. Baik daripada siang hari ini kita akan membahas mengenai hormat kepada orang tua dan guru. Nah sebelumnya di sini apakah saya tahu mengenai hormat kepada orang tua dan guru? Halo Semua sikap yang gimana tuh? Hormat kepada orang tua dan guru. Menurut Rizka dan Fitriani, sikap apa? sikap yang bagunya. Sikap yang sebagai anak. Nah, itu menurut Rizka dan Fitriani. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya? Teman-teman sana, ya. Nah, posisi hormat kepada guru dan orang tua itu dengan biro walidain. Nah, biro walidain jadi dalam Islam menghormati orang tua adalah suatu kewajiban yang ditinggikan derajatnya hingga sejajar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran dan Sunnah menjadikan biro walidain ini sebagai kondisi fondasi akhlak. Kewajiban ini mencakup seluruh fase hidup dari masa kanak-kanak hingga orang tua lanjut usia dan menjadi salah satu ukuran keimanan. Nah, jadi bagaimana? Nggak tahu posisi biro walidain itu apa? Tadi kan menurut saya itu hanya posisi anak-anak pada orangnya. Sedangkan menurut dari biro walidain atau orang tua itu adalah kewajiban seluruh masa hidup mulai dari anak-anak, dewasa hingga usia lanjut. Next. Nah, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menekankan mengenai biro walidain ini. Jadi terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Pada Al-Quran Al-Isra ayat 23 ini memerintahkan berbuat baik kepada orang tua dan melarang sikap kecil seperti mengeluarkan sesuatu nanti dulu nanti dulu atau komentar. Nah itu tidak sangat tidak dibolehkan dalam Islam. Alhamdulillah ini juga menggarisbawahi tata lembut dan hormat. Nah, tadi menurut Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya menurut tafsir seperti pada tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang konteks turunnya sebagai wajib terhadap tindakan pemerintah menjadi pelajaran universal agar menjadi lisan dan perbuatan kepada orang tua yang baik kepada saat mereka lemah. Nah, ini ada mengenai guru sebagai pengganti orang tua. Nah, guru di sekolah, di pesantren, madrasah itu posisinya sebagai pewaris para nabi dan wajib dihormati
hormati. Karena bagaimana? karena perannya membentuk akhlak dan diri. Nah, jadi dari dulu mau guru sekolah atau madrasah pesantren itu adalah sebagai pewaris para nabi. Maksudnya guru mau di sekolah mau dimanapun itu menyampaikan jadi mau sampai manapun guru juga membentuk akhlak dan membentuk ilmu seorang pembelajar. Jadi posisi guru harus tetap dihormati mau dari guru sekolah ataupun di madrasah. Nah, hadis yang garis bawahi bahwa belajar itu memudahkan jalan menuju surga berdasarkan adanya hormat guru sebagai fasilitator perjalanan spiritual dan intelektual. Jadi menghubungkan penghormatan kepada guru dengan berkah ilmu bangsa istirahat. Mengapa ada dulu yang namanya yang disebutkan itu yang artinya akhlak itu lebih tinggi, lebih mulia daripada saya tahu apakah alim itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada yang tahu kan? Dan sehingga bahwa Nah, itu kan sudah dijelaskan bahwa bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita itu, bagaimana kita mendapatkan ilmu kita itu tergantung gimana kita menghormati siapa yang memiliki ilmu tersebut. Nah, jadi ini ada juga dari pemikiran para ulama tentang guru. Disampaikan oleh
materi. Bagaimana kita mendapatkan ridho Allah jika tidak mendapatkan ridho dari orang tua? Nah, selanjutnya ada manfaat psikologis dan akademik. Hubungan keluarga yang harmonis berkorelasi dengan prestasi yang lebih baik dan kesehatan mental yang stabil. Dan kemudian dari semua konsekuensi dari ketidak kehormatan, konsekuensi dari ketidak kehormatan kepada orang tua dan guru, ini adalah konsekuensi menyebabkan stres kronis, kesalahan dalam akademik atau pembelajaran, dan kerusakan sosial serta menghalangi doa dan keberkahan doa dari orang tua. Mungkin materi untuk pembelajaran siang hari ini yang berjudul mengenai hormat kepada orang tua dan guru sudah dicoba sekian. Dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup dari pembahasan siang hari ini? Baran, mungkin ada yang ditanyakan, Baran? Mungkin kalau sudah cukup, saya kira sudah paham ya. Jadi terletak pada ayat berapa, Baran? Hormat kepada orang tua dan guru. Tadi kan sudah paham nih. Ada di sini hormat kepada orang tua dan guru terletak pada surat Jadi hormat kepada orang tua dan guru itu bukan hanya pada Allah saja, tapi kepada di tafsir juga terdapat ya. Oke. Untuk pengalaman kedepannya, penerapannya untuk anak-anak semua kemudian mulailah dari langkah kecil terlebih dahulu. Jadi dengan cara niatkan setiap tindakan hormat kita kepada guru adalah suatu ibadah, bantu orang tua, hormati guru, melalui persiapan atau mengatur dan kurangi waktu pelayanan yang berinteraksi bersama keluarga. Dengan mengapresiasi penghormatan ini menjadi modal untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat dan membentuk generasi berakhlakul Qur'ani. Oke, mungkin kita cukupkan sekian ya pembahasan kita pada siang hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, karena sudah tidak ada pertanyaan juga, mungkin saya kira Anda perlu memahami mengenai pembelajaran hormat kepada orang tua dan guru, karena sudah tidak bisa ya mengingatkan bahwa hormat kepada guru karena sudah ditanamkan kepada orang tua kita dari kita kecil hingga saat mahasiswa kita masa di rumah. Bagaimana hormat kepada orang tua dan guru? Iya, Pak. Sebelumnya ini saya akan dulu ya. Kemudian Hadir. nama saya Jazep. Izin, Pak. Terima kasih. Hadir. Jika semuanya sudah ada, mungkin saya cukup di sekian ya untuk kelas kita pada siang hari ini. Dan jadi